21 ditanya konfigurasi elektron dari unsur X. Kalau ditanya konfigurasi elektron dari unsur X, berarti harus diketahui terlebih dahulu nomor atom dari unsur X-nya. Nah, di soal nomor atom dari unsur X belum diketahui. Nomor atom dari unsur X bisa ditentukan dari data yang disebutkan di soal, yaitu ion X2- dan Ar4018 adalah isoelektronik. Arti dari isoelektronik adalah punya jumlah elektron yang sama. Ar, nomor atomnya 18, berarti Ar punya 18 elektron. Ar isoelektronik dengan X2-. Ar punya jumlah elektron yang sama dengan X2-, berarti X2- punya 18 elektron juga. 18 elektron yang dimiliki oleh X2- ini pada saat unsur X-nya menerima 2 elektron. Tanda minus pada ion artinya unsur dalam keadaan menerima elektron. 2- berarti menerima 2 elektron. Berarti sebelumnya, sebelum menerima 2 elektron, unsur X punya 16 elektron. Nah, sekarang sudah diketahui jumlah elektron yang dimiliki oleh unsur X, yaitu 16 elektron. Maka bisa dibuat konfigurasi elektron dari unsur X-nya. Jadi konfigurasi elektron dari unsur X yang nomor atomnya 16. Jumlah elektron pada unsurnya ini akan menunjukkan nomor atom unsur tersebut. Jadi nomor atom dari unsur X adalah 16. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 6, 10 elektron yang sudah diisikan pada tiap subkulitnya. Sisanya tinggal 6 elektron lagi. Nah, yang 2 elektronnya masuk ke 3s2, 4 elektron lagi masuk ke 3p4. Jadi inilah konfigurasi elektron dari unsur X ya. Nah, berarti jawabannya E. Soal nomor 32. Untuk menentukan orbital hibrida dari atom P dalam molekul PF3, caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu banyaknya Pe, banyaknya pasangan elektron di sekitar atom P dalam molekul PF3. Pasangan elektron di sekitar atom P dalam molekul PF3 meliputi PeB, pasangan elektron bebas, dan PeI, pasangan elektron ikatan. Untuk menentukan PeB bisa menggunakan rumus PeB sama dengan Fi min X dibagi 2. Fi adalah elektron valensi atom yang dimaksud. Atom yang dimaksud di sini adalah atom yang akan ditentukan PeB-nya. Terus X adalah banyaknya atom yang terikat pada atom yang dimaksud. Terus PI-nya ditentukan dari banyaknya X. Sekarang kita tentukan PeB dan PeI dari atom P dalam molekul VF3. Kita tentukan PeB-nya dulu. PeB sama dengan menggunakan rumus Fi min X dibagi 2. Fi elektron valensi dari atom yang dimaksud, yaitu atom yang akan ditentukan PeB-nya atom P. Di soal belum diketahui elektron valensi dari atom P. Nomor atom dari P 15. Ini menunjukkan jumlah elektronnya juga dari atom P. Atom P punya 15 elektron. Konfigurasi elektronnya di kulit pertama diisi 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, 10 elektron yang sudah diisikan di kulit 1 dan 2, kemudian sisanya 5 elektron diisikan di kulit ketiga. Elektron yang ada di kulit ketiga, di kulit terakhir ini menunjukkan elektron valensinya dari atom P. Jadi elektron valensi atom P adalah 5 kurang X. X adalah banyaknya atom yang terikat pada atom yang dimaksud, yaitu yang terikat pada atom P. Di sini atom yang terikat pada atom P adalah atom F. Ada 3 atom F, berarti X-nya 3 dibagi 2. 5 kurang 3, 2 dibagi 2, 1. Jadi PeB dari atom P dalam molekul PF3 adalah 1. Berikutnya PeI. PeI adalah banyaknya X. Ada 3 atom F yang terikat pada atom P, berarti PeI-nya atau X-nya 3. Total pasangan elektron, yaitu penjumlahan dari PeB dan PeI di sekitar atom P,
adalah 4 pasang elektron. Jadi di sekitar atom P dalam molekul PF3 ada 4 pasang elektron. Satu pasang membutuhkan satu orbital. Ada 4 pasang berarti membutuhkan 4 orbital. Diketahui S punya satu orbital, P punya 3 orbital, dan D punya 5 orbital. Butuh 4 orbital. Orbital yang dipakai dari S 1 orbital, S pangkat 1, dan 3 orbitalnya dari P pangkat 3. Jadi inilah orbital hibrida dari atom P dalam molekul PF3, sp3. Jadi jawabannya ya C. Soal nomor 33, soal tentang stoikiometri reaksi. Ada langkah-langkah untuk menyelesaikan soal stoikiometri reaksi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membuat reaksi setaranya terlebih dahulu. Langkah yang kedua adalah menentukan mol atau N yang diketahui. Untuk menentukan mol yang diketahui bisa menggunakan salah satu dari 3 rumus mol ini, yaitu N sama dengan GR dibagi MR. N-nya mol, GR-nya massa zat, MR massa molekul relatif zat. Atau bisa menggunakan rumus N sama dengan M kali V. M-nya molaritas, V-nya volume. Atau bisa juga menggunakan rumus mol N sama dengan VSTP dibagi 22,4. VSTP adalah volume dalam keadaan standar, suhu 0 derajat, tekanan 1 atm. Setelah diperoleh mol yang diketahui, berikutnya adalah menentukan mol yang dicari dengan rumus N yang dicari sama dengan koefisien dari zat yang dicari molnya dibagi koefisien zat yang diketahui molnya kali mol yang diketahui. Langkah terakhir, langkah keempat, menjawab soal. Baik, kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu membuat reaksi setaranya. Kita setarakan reaksi ini mulai dari menyetarakan atom M di kiri 2, di kanan 1 supaya M-nya sama, koefisien MO di kanan dikali 2. Berikutnya kita setarakan atom O. Atom O pada satu molekul M2O3 ada 3 ditambah 1 O pada CO jika koefisien CO-nya dijadikan 1. Jadi total O di kiri ada 4. Di ruas kanan juga supaya setara harus ada 4 atom O. Pada 2 molekul MO di ruas kanan terdapat 2 atom O ditambah 2O pada molekul CO2 jika koefisien CO2-nya dijadikan 1. Jadi total O di ruas kanan juga sama, ada 4. Jadi untuk atom O sudah setara. Berikutnya menyetarakan atom C di ruas kiri. Ada 1 C pada 1 molekul CO dan di ruas kanan juga sama, ada 1 C pada 1 molekul CO2. Jadi untuk atom C juga sudah setara. Jadi inilah reaksi setaranya yang diperoleh seperti ini. Langkah kedua, menentukan mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah mol zat yang bisa dihitung berdasarkan keterangan atau data yang disebutkan di soal. Di soal disebutkan ada 2,8 gram CO dan 14,4 gram MO. Dan yang menjadi mol yang diketahui atau mol yang bisa dihitung adalah mol dari CO. Karena di soal disebutkan ada massa CO yaitu 2,8 gram dan MrCO 28. Dan untuk mol MO tidak bisa ditentukan karena yang diketahui di soal baru dari massanya saja yaitu 14,4 gram. Sedangkan MR dari MO tidak diketahui. Jadi langkah kedua kita menentukan mol yang diketahui yaitu mol dari CO. Gunakan rumus N sama dengan GR bagi MR. GR massa dari CO 2,8, MR-nya 28. Jadi molnya 0,1 mol. Setelah diperoleh mol yang diketahui, masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan mol yang dicari. Mol yang dicari adalah mol yang dibutuhkan buat menjawab pertanyaan soal. Soal nanya ARM. Dan mol yang dibutuhkan buat menentukan ARM adalah mol dari MO. Kita cari mol dari MO menggunakan rumus mol MO, NMO sama dengan koefisien MO. Koefisien MO, koefisien dari zat yang dicari molnya dibagi koefisien CO, koefisien yang diketahui molnya kali mol CO, mol yang diketahui. Koefisien MO2 dibagi koefisien CO1 kali mol CO, mol yang diketahui 0,1. Jadi mol MO, mol yang dicari adalah 0,2 mol. Nah, setelah diperoleh mol yang dicari, baru berikutnya kita menjawab pertanyaan soal. Tapi sebelum menjawab pertanyaan soal yaitu menentukan ARM, kita tentukan MR dari MO-nya. MR dari MO. MR dari MO bisa dicari menggunakan rumus
GR massa MO dibagi N. Massa dari MO diketahui di soal 14,4, N-nya atau molnya yaitu 0,2. 14,4 dibagi 0,2, 72. MR dari MO bisa juga dicari menggunakan rumus 1 kali ARM ditambah 1 kali ARO. Dari rumusan ini kita cari ARM-nya. MRO 72, ARM yang dicari, terus ARO-nya 16. Nah, berarti ARM adalah 72 kurang 16. Jadi ARM-nya 56. Jawabannya adalah C. Jenis soal nomor 34 sama dengan soal nomor 33, yaitu soal tentang stoikiometri reaksi. Berarti langkah-langkah penyelesaian soal nomor 34 sama dengan langkah-langkah penyelesaian soal nomor 33. Baik, kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu membuat reaksi setaranya. Kita setarakan reaksi ini mulai dengan menyetarakan atom Li di kiri 1, di kanan 2, supaya sama koefisien LiOH di ruas sebelah kiri dikali 2. Berikutnya, menyetarakan O di kiri pada 2 LiOH ada 2 O. 1 kali 2, 2. Dan di ruas sebelah kanan pada 1 molekul H2O ada 1 O. Nah, supaya setara atom O-nya, koefisien H2O di ruas sebelah kanan dikali 2. Berikutnya, menyetarakan atom hidrogen. Di ruas sebelah kiri atom hidrogen pada 2 LiOH ada 2, 1 kali 2, 2, ditambah 2H pada H2SO4. Jika koefisien H2SO4-nya dijadikan 1. Berarti total H di ruas sebelah kiri adalah 4H. Di ruas sebelah kanan, pada 2 molekul H2O terdapat 4 atom H. Jadi untuk atom H sudah setara. Terakhir, menyetarakan SO4. Di ruas sebelah kiri pada 1 molekul H2SO4 terdapat 1 SO4. Dan di ruas kanan pada 1 molekul Li2SO4 juga sama terdapat 1 SO4. Jadi untuk SO4 juga sama sudah setara. Reaksi setaranya yang diperoleh seperti ini. Nah, setelah diperoleh reaksi setaranya, berikutnya kita buat tabel dari susunan jumlah zat pada saat M mula-mula, B bereaksi, dan S sisa. Dibuat tabel seperti ini karena di soal ditanya konsentrasi H2SO4 setelah reaksi, ditanya konsentrasi H2SO4 sisa. Jadi kalau ada pertanyaan sisa reaktan, maka cara penyelesaiannya adalah dengan membuat susunan jumlah zat seperti ini. Berikutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah mol yang bisa dihitung berdasarkan keterangan atau data yang disebutkan di soalnya. Di soal disebutkan ada 5 mili LiOH 0,1 molar dan ada 5 mili H2SO4 0,1 molar. Berarti mol yang diketahui adalah mol atau N dari LiOH dan N dari H2SO4. Mol dari kedua senyawa ini berdasarkan data yang disebutkan di soalnya menggunakan rumus mol yang sama, yaitu molar dikalikan volume, M molar V volume. Molar dari LiOH 0,1 molar kali volumenya 5 mili sama dengan 0,5 milimol. Milimol karena volumenya mililiter. Molar dari H2S4 0,1 kali volumenya 5 ml sama dengan 0,5 milimol juga. Kedua mol yang diketahui ini dimasukkan ke kolom mula-mulanya. LiOH mula-mula 0,5 milimol, H2SO4 juga sama, mol mula-mulanya 0,5 milimol. Dari kedua mol yang diketahui ini, tentukan mol mana yang jadi mol pembatas. Cara menentukan mol pembatas adalah molnya dibagi dengan koefisiennya. Mol dari LiOH 0,5 dibagi koefisiennya 2, 0,25. Mol H2SO4 0,5 dibagi dengan koefisien 1, 0,5. Nah, yang jadi mol pembatas adalah mol yang dibagi koefisiennya paling kecil. Mol dibagi koefisiennya paling kecil adalah mol dari LiOH. Berarti mol LiOH yang jadi mol pembatasnya. Mol pembatas adalah mol yang akan habis bereaksi. Jadi setelah reaksi itu, LiOH tidak punya sisa mol. Karena semua molnya bereaksi. Jadi yang bereaksi dari LiOH adalah 0,5 milimol. Dari mol pembatas ini ditentukan jumlah H2SO4 yang bereaksi melalui perbandingan koefisien reaksinya. Koefisien H2SO4
koefisien yang dicari molnya 1 dibagi koefisien LiOH, koefisien dari senyawa yang molnya jadi mol pembatas, atau koefisien dari senyawa yang molnya diketahui. 2 kali mol pembatas, 0,5 kali setengah, 0,25 milimol. H2SO4 mula-mula 0,5 milimol dikurangi yang bereaksi 0,25 milimol. Jadi sisa mol dari H2SO4 adalah 0,25 milimol. Penentuan jumlah mol H2SO4 yang bereaksi dan mol H2SO4 sisa ini masuk ke tahap penyelesaian yang ketiga. Berikutnya kita masuk ke langkah penyelesaian yang terakhir, yaitu langkah yang keempat, menjawab pertanyaan soal. Soal nanya konsentrasi H2SO4 setelah reaksi, atau sama saja dengan konsentrasi sisa. Konsentrasi sisa, molar sisa dicari dengan rumusan N sisa dibagi dengan volume akhir reaksi. Volume akhir reaksi adalah volume campuran, penjumlahan dari volume LiOH dan volume H2SO4. Mol sisa dari H2SO4 0,25 milimol dibagi volume campurannya 10. Jadi molaritas sisa H2SO4 adalah 0,25 dibagi 10, 0,025 molar. Jawabannya yang A. Soal nomor 35, sebuah tabung bervolume tetap, misalnya tabungnya digambarkan seperti ini, berisi 6 gram gas hidrogen. Gas hidrogen, GR-nya atau masanya 6 gram. Memiliki tekanan 12 atm. Tekanan tabung ini yang berisi gas hidrogen saja adalah 12 atm. P tekanan sama dengan 12 atm. Kemudian ke dalam tabung ini ditambahkan gas neon. Berarti di dalam tabung ini jadi ada campuran antara gas hidrogen dengan gas neon. Nah, setelah tabung ini berisi gas hidrogen dan neon, tekanan tabung ini berubah menjadi 40 atm. P-nya tekanannya 40 atm. Tanpa mengubah temperatur. Jadi suhu tabung ini sebelum ditambah neon dengan setelah ditambah neon tidak berubah. Pertanyaan soalnya massa gas total di dalam tabung tersebut. Jadi ditanya massa total GRT, berarti penjumlahan dari GR massa hidrogen dengan GR neon massa neon. GR hidrogen massa hidrogen udah diketahui 6 gram. Nah, GR neonnya atau massa neonnya belum diketahui. Kita cari massa neonnya dari rumus persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Volume tabung sebelum ditambah gas neon dengan setelah ditambah gas neon tidak berubah, tetap. Kemudian suhunya juga tetap. R dan T-nya tetap. Persamaan gas ideal ini bisa dirubah susunannya jadi seperti ini. P per N sama dengan RT dibagi V. Jadi RT per V dari tabung sebelum ditambah gas neon itu akan sama saja dengan RT per V dari tabung setelah diisi gas neon. Jadi suhu tabung, volume tabung sebelum dengan sesudah ditambah gas neon tidak berubah. RT per V sama dengan P per N. RT per V sama dengan P per N. P yang ada di sebelah kiri adalah tekanan tabung yang berisi gas hidrogen saja. Kita sebut P-nya P1 dan N-nya N1. Jadi ini P1, 12 atm. Kemudian P di ruas sebelah kanan adalah tekanan tabung setelah gas hidrogen bercampur dengan gas neon. Kita sebut P-nya P2, N-nya N2. Jadi ini P2, 40 atm. P1, 12 atm. N1 adalah mol gas hidrogen saja. Mol gas hidrogen dicari dengan rumusan GR dibagi MR. Massa gas hidrogennya dibagi MR dari gas hidrogennya. Massa gas hidrogen
6 gram, MR-nya 2. AR dari H 1 kali 2, berarti 2 MR-nya. Dibagi 2 sama dengan P2, 40 ATM. Dibagi N2. N2-nya yang akan kita cari dari persamaan ini. 6 bagi 2, 3. Kemudian 12 dibagi 3, 4. 4 dibagi 4 habis. 40 dibagi 4, 10. Nah, jadi N2-nya adalah 10 mol. Apa itu N2? N2 adalah mol campuran. Mol campuran dari mol gas hidrogen dan mol gas neon. N2-nya 10 mol. Kemudian mol dari gas hidrogen, gram per mr, 6 dibagi 2, 3. Ditambah mol gas neon. Mol gas neonnya yang kita cari. Jadi mol gas neon Ne sama dengan 10 kurang 3, 7 mol. Setelah diperoleh molnya, kita hitung GR dari gas neonnya. GR dari gas neon atau massa dari gas neon, rumusannya adalah N gas neon, mol gas neon dikalikan AR-nya. Mol dari gas neon 7 kali AR-nya 20. Jadi massa gas neon adalah 140 gram. Jadi massa total, massa dari gas hidrogen 6 gram ditambah massa dari gas neon 140 gram. Jadi 146 gram. Ya. Jadi jawabannya ya D. Kalau di soal ada pernyataan kapasitas kalor, maka rumus perhitungan delta H-nya atau rumus perhitungan perubahan entalpinya adalah delta H sama dengan C kali delta T dibagi N. C di sini adalah kapasitas kalor. Dan kalau di soal ada pernyataan kalor jenis, maka rumus perhitungan delta H-nya adalah delta H sama dengan M kali C kali delta T dibagi N. Dan C di sini adalah C kalor jenis. Atau bisa juga disebut panas jenis. Kapasitas kalor bisa juga disebut kapasitas panas. Delta T-nya adalah perubahan suhu T2 kurang T1. T2 adalah suhu akhir, suhu setelah reaksi. Kemudian T1 adalah suhu awal, suhu sebelum terjadinya reaksi. N-nya sama dengan mol. Mol sistem. Sistem adalah zat yang ada dalam reaksi. Jadi zat-zat yang ada dalam reaksi ini disebut dengan sistem. CH4 gas, 2O2 gas, CO2 gas, dan 2H2O gas, semuanya adalah sistem. Berikutnya M. M adalah massa lingkungan. Lingkungan adalah zat di luar sistem. Ini kita sebut delta H1, ini delta H2. Dan kalau di soal ada pernyataan dari kedua C ini, yaitu C kapasitas kalor dan C kalor jenis, seperti di soal nomor 36, diketahui kapasitas kalornya dan ditanya kalor jenisnya, maka rumusan delta H-nya adalah delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Delta H1-nya C kali delta T dibagi N ditambah delta H2-nya adalah M kali C kali delta T dibagi N. Dari kedua rumus delta H ini ada yang sama, yaitu delta T per N. Delta T per N-nya bisa dikeluarkan. Rumusannya jadi seperti ini. C kali M kali C dalam kurung dikali delta T per N. Di soal nomor 36 ditanya kalor jenis C yang ini. Kita masukkan angka-angkanya. Delta H-nya udah disebutkan di soal. Minus 800 kJ. Kemudian kapasitas kalornya 2000 Joule per Kelvin. Kita rubah ke kilojoule per Kelvin karena delta H yang kita pakai di rumusan ini satuannya adalah kilojoule. 2000 Joule per Kelvin dirubah ke kilojoule per Kelvin jadi 2 kilojoule per Kelvin. Ditambah M adalah massa lingkungan, berarti massa zat di luar zat-zat yang ada dalam reaksi ini, yaitu massa air. Massa airnya 500 gram. Massa dari air dirubah dulu ke kilo. Jadi 0,5 kilo kali C yang ditanya.
Delta T adalah perubahan suhu. Di sini perubahan suhunya adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhunya 20 derajat Celcius. Jadi delta T-nya 20 derajat Celcius dibagi N. N-nya adalah mole system. Dan di soal yang diketahui adalah 1,6 gram gas metana. Berarti mole system yang dimaksud adalah mole dari gas metana. Kita cari mole dari gas metana menggunakan rumus N sama dengan GR dibagi MR. Ini molnya mole dari gas metana. Metana rumus molekulnya CH4. Gram dari gas metananya 1,6 gram dibagi MR-nya. MR CH4 adalah 16. Jadi mol dari CH4 1,6 dibagi 16 0,1 mol. Dimasukkan mol metana ke rumusan ini 0,1 mol. Dalam reaksi ini terjadi kenaikan suhu yaitu sebesar 20 derajat Celcius. Berarti reaksi ini berlangsung secara eksoterm. Maka delta H-nya harus dikasih tanda negatif di sini ya. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 800 sama dengan 2 ditambah 0,5 C kali 20 dibagi 0,1 200. Kita selesaikan perhitungannya. 200 bagi 200 1, 800 bagi 200 4. Jadi 4 sama dengan 2 ditambah 0,5 C. Bina ruas 0,5 C sama dengan 4 dikurang 2. Jadi C-nya sama dengan 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Nah, jadi kalori jenisnya adalah 4. Jawabannya D. Soal nomor 37. Disosiasi NiCO4 menjadi Ni dan gas CO mengikuti reaksi orde 1. Mengikuti reaksi orde 1 artinya waktu paruhnya atau T⁻ tidak bergantung pada jumlah zat awal. Dan rumus hubungan antara jumlah zat yang bereaksi dengan waktu paruh adalah NT per N0 sama dengan setengah pangkat N. Dan N-nya adalah T dibagi T setengah. T adalah waktu berlangsungnya reaksi. Di soal nomor 37 disebutkan jumlah awal dari NiCO4 adalah 0,8 gram. Jadi N0-nya adalah 0,8 gram. 0,8 gram NiCO4 mengalami reaksi disosiasi selama 1,5 jam menyisakan 0,025 gram. Jadi jumlah sisa dari NiCO4 setelah bereaksi selama 1,5 jam atau NT-nya adalah 0,025 gram. Sama dengan setengah pangkat N. 0,025 dibagi 0,025 1 per 0,8 dibagi 0,025 32 sama dengan setengah pangkat N. 1/32 nya dijadiin setengah pangkat. 1/32 sama dengan setengah pangkat 5 sama dengan setengah pangkat N. N-nya sama dengan 5. N-nya 5, T waktu berlangsungnya reaksi 1,5 jam dibagi T⁻ yang dicari, waktu paruh yang dicari. Jadi T⁻-nya adalah 0,3 jam. Di pilihan jawaban pengennya dalam satuan menit. Berarti T⁻ sama dengan 0,3 jam dikali 60 sama dengan 18 menit. Jadi jawabannya D. Salah satu faktor yang menjadi penyebab pergeseran kesetimbangan adalah
penambahan dan pengurangan molaritas zatnya. Apabila molaritas zat yang ada di ruas sebelah kiri ditambah, maka keseimbangan akan bergeser menjauhi zat yang molaritasnya ditambah, yaitu akan bergeser ke ruas sebelah kanan. Dan apabila molaritas zat yang ada di ruas sebelah kiri dikurangi, maka keseimbangan akan bergeser mendekati zat yang molaritasnya dikurangi, yaitu akan bergeser ke ruas sebelah kiri. Nah, sekarang bagaimana kalau molaritas zat di kedua ruasnya ditambah? Seperti soal nomor 38. Maka cara menentukan pergeseran keseimbangannya adalah dengan membandingkan nilai QC terhadap KC-nya. Apabila nilai QC-nya sama dengan nilai KC-nya, maka tidak terjadi pergeseran keseimbangan. Apabila nilai QC-nya lebih besar dari nilai KC-nya, maka keseimbangan akan bergeser ke ruas sebelah kiri. Dan apabila QC-nya lebih kecil dari nilai KC-nya, maka keseimbangan akan bergeser ke ruas sebelah kanan. QC memiliki rumus yang sama dengan rumus KC-nya. Rumus KC untuk reaksi keseimbangan ini adalah KC sama dengan konsentrasi zat yang ada di ruas sebelah kanan, yaitu konsentrasi O2 dipangkatkan koefisiennya 3 dibagi konsentrasi zat yang ada di ruas sebelah kiri, yaitu konsentrasi O3 dipangkatkan koefisiennya 2. Dan rumusan QC-nya juga sama dengan rumusan KC-nya, yaitu QC sama dengan konsentrasi O2 dipangkatkan 3 dibagi konsentrasi O3 dipangkatkan 2. Bedanya adalah konsentrasi yang digunakan. KC menggunakan konsentrasi atau molaritas dari saat setimbangnya, sedangkan QC menggunakan molaritas saat mula-mulanya. Di soal disebutkan ada reaksi keseimbangan 2O3 berkeseimbangan membentuk 3O2. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas pada keseimbangan masing-masing adalah 1 molar. Jadi, molar dari O3 pada saat setimbangnya disingkat dengan S adalah 1 molar, dan O2 juga sama, 1 molar. Molar saat setimbang dari zat-zatnya sudah diketahui, maka nilai KC dari reaksi keseimbangan ini bisa ditentukan. KC sama dengan konsentrasi O2 pada saat setimbang, 1 molar, dipangkatkan koefisiennya 3 dibagi konsentrasi O3 pada saat setimbang, 1 molar dipangkatkan koefisiennya 2. 1 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 2. 1. Jadi nilai KC dari reaksi keseimbangan ini adalah 1. Kita tulis lagi reaksi keseimbangannya. 2O3 berkeseimbangan membentuk 3O2. Catatannya adalah apabila ada penambahan molar pada molar saat setimbangnya, maka molar saat setimbangnya akan menjadi molar mula-mulanya. Di pilihan A, B, C, D, dan E, ada pernyataan penambahan mol pada molar saat setimbangnya. Maka, molar saat setimbangnya akan jadi molar mula-mulanya. Di pilihan yang A, mula-mulanya M, O3 1 molar, O2 1 molar. Pilihan yang B, mula-mulanya M, O3 1 molar, O2 1 molar. Di pilihan yang A disebutkan ditambahkan 1 mol O3. 1 mol dirubah ke molar. Cara merubah mol ke molar adalah mol dibagi volumenya. Molnya 1, volumenya 1. 1 dibagi 1, 1 molar. Ditambah 1 molar O3. Jadi O3 mula-mulanya adalah 2 molar. Dan 1 mol O2 dirubah ke molarnya berarti mol 1 dibagi volumenya 1. 1 molar. Ditambah 1 molar O2. Jadi molar mula-mula O2 adalah 2 molar. Dari molar mula-mula ini kita bisa menentukan nilai QC-nya. QC sama dengan konsentrasi O2 mula-mula 2 molar dipangkatkan koefisiennya 3 dibagi konsentrasi mula-mula O3 2 molar dipangkatkan koefisiennya 2. 8 dibagi 4. 2. QC-nya 2, KC-nya 1. Berarti QC-nya lebih besar dari KC-nya. Maka keseimbangan akan bergeser ke ruas sebelah kiri. Di pernyataan yang A disebutkan tidak bergeser. Berarti pernyataan A salah. Pernyataan yang B, ditambah 1 mol O3. Mol dirubah ke molar.
mol dibagi volumenya 1 dibagi volumenya 1 dibagi 1 molar ditambah 1 molar O3, jadi mula-mulanya 2 molar, dan 1 mol O2 dirubah ke molarnya mol 1 dibagi volumenya 1 liter, jadi 1 dibagi 1 molar ditambah 1 molar O2, jadi mula-mulanya 2 molar. Nilai QC nya sama dengan nilai QC di pilihan yang A ya, karena angka-angkanya sama, jadi nilai QC nya 2. QC 2 lebih besar dari KC nya, maka akan bergeser ke kiri. Di pernyataan B disebutkan bergeser ke kanan, berarti pernyataan yang B salah. Di pilihan yang C disebutkan ditambahkan 1 mol O3, berarti molarnya 1 mol dibagi volumenya 1 liter, 1 molar tambah 1 molar, jadi mula-mulanya 2 molar, dan 1 mol O2 dirubah ke molar, berarti mol 1 dibagi volumenya 1, jadi 1 bagi 1 molar ditambah 1 molar O2 nya, jadi mula-mulanya O2 2 molar. Nilai QC di pilihan yang C sama dengan di pilihan yang A dan B, karena angka-angkanya sama, jadi QC di pilihan yang C juga 2. Bergeser ke kiri karena nilai QC nya lebih besar dari KC, berarti pernyataan yang C benar ya. Pernyataan yang D ditambahkan 2 mol O3 dirubah ke molarnya, berarti mol 2 dibagi volumenya 1, 2 molar, dan 1 mol O2 dirubah molnya ke molar, molnya 1 dibagi volumenya 1 liter, 1 molar. O3 ditambah 2 molar, jadi mula-mulanya 3 molar. O2 ditambah 1 molar, jadi mula-mulanya 2 molar. Nilai QC nya adalah konsentrasi O2 mula-mula 2 molar pangkat koefisiennya 3 dibagi konsentrasi O3 mula-mula, 3 molar dipangkatkan koefisiennya 2, jadi 8 dibagi 9 sama dengan 0,88 sekian. QC nya lebih kecil dari KC, berarti keseimbangan akan bergeser ke ruas sebelah kanan. Pernyataan yang D salah karena disebutkan bergeser ke kiri jika ditambahkan 2 mol O3 dan 1 mol O2. Nilai QC 6, sekian lebih besar dari KC nya, maka keseimbangan akan bergeser ke kiri. Di pernyataan yang E disebutkan tidak bergeser, berarti pernyataan yang E salah. Soal nomor 39, soal tentang sifat koligatif. Di soal ini ditanya MR dari senyawa MX. Sifat koligatif yang ada di soalnya adalah tekanan osmosis. Jadi untuk menentukan MR dari senyawa MX adalah dengan menggunakan rumus sifat koligatif tekanan osmotik, yaitu V sama dengan MR kali T kali I. V-nya tekanan osmotik, M-nya molaritas, R-nya tetapan, T-nya suhu, dan I-nya faktor Van Hoff. Di sini dikali I karena MX adalah senyawa garam, termasuk ke dalam elektrolit. Elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Kita simpulkan senyawa garam MX adalah elektrolit kuat karena di soal tidak disebutkan nilai alfanya. Jadi kalau ada senyawa elektrolit tidak disebutkan nilai alfanya, biasanya elektrolit yang dimaksud adalah elektrolit kuat. Jadi I-nya sama dengan N. N di sini bukan lambang untuk mol, tapi lambang untuk jumlah atau banyaknya ion. MX, satu ion dari M dan satu ion dari X, berarti total ionnya ada 2. I-nya sama dengan N, I-nya sama dengan 2. Sekarang kita jawab pertanyaannya, yaitu menentukan MR dari senyawa MX. MR ada di rumusan nyari molar, jadi kita jabarin M-nya molarnya ke rumusan nyari molarnya, yaitu GR dibagi MR kali 1000 per V, volume larutan garam MX. Nah ini M-nya ya, kali R kali T kali I. Ini suhunya dalam Kelvin ya, berarti 273 ditambah derajat Celcius.
Kita masukkan angka-angkanya. V-nya 3,28 sama dengan GR dari garam MX, di soal disebutkan 6,4 gram. MR dari senyawa MX yang dicari kali 1000. Volume larutan garam MX sama dengan volume pelarutnya, sama dengan volume air, yaitu 1 liter dirubah ke mili, berarti 1000 mili, kali R-nya, di soal disebutkan R-nya 0,082, kali suhu dalam Kelvin, berarti 273 ditambah 27, 300 Kelvin, kali 300, kali I-nya, I-nya adalah 2, ini dikalikan jadi 24,6, 24,6 kali 2 jadi 49,2. Nah, ininya kita jadiin 32,8, berarti kali 10 pangkat min 1. 32,8 dibagi 16,4, 2 ya. Terus 49,2 dibagi 16,4, 3. 2 bagi 2 habis, 6,4 bagi 2 berarti 3,2. Jadi MR dari senyawa garam MX sama dengan 3,2 kali 3 dibagi 10 pangkat min 1. Ini 9,6 dibagi 10 pangkat min 1. Berarti MR-nya adalah 96. Jawabannya adalah D. Di soal nomor 40 ditanya perbandingan konsentrasi HOBr dengan konsentrasi OBr- dalam larutan NaOBr pada pH 10. NaOBr adalah senyawa garam yang bersifat basa karena senyawa garam ini dibentuk dari Na, berasal dari NaOH basa kuat, dan OBr berasal dari HOBr asam lemah. Senyawa garam ini ketika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion-ionnya, yaitu ion Na+ dan ion OBr-. Ion Na+, ion dari senyawa yang kuatnya, basa kuat, tidak akan bereaksi dengan air. Sedangkan ion OBr-, ion dari senyawa yang lemahnya, asam lemah, akan bereaksi dengan air atau akan memecah air. Air pecah menjadi ion-ionnya, yaitu H+ dan OH-. H+-nya akan berikatan dengan OBr-, membentuk HOBr. Sedangkan OH-nya berdiri sendiri. Reaksi antara OBr- dengan H2O adalah reaksi kesetimbangan, jadi akan diperoleh nilai tetapan kesetimbangannya yang disebut dengan KH, tetapan hidrolisis. OBr- ada dalam air, fasenya akuos. H2O sebagai pelarutnya, fasenya liquid. HOBr ada dalam air, fasenya aquos, dan OH- ada dalam air juga fasenya aquos. Nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan ini adalah KH sama dengan perkalian konsentrasi dari zat-zat yang ada di ruas sebelah kanan, yaitu konsentrasi HOBr dipangkatkan koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH- dipangkatkan koefisiennya 1 dibagi perkalian konsentrasi dari zat-zat yang ada di ruas sebelah kiri, yaitu konsentrasi OBr- dipangkatkan koefisiennya 1. H2O tidak dilibatkan dalam rumusan KH karena H2O adalah fasenya liquid. Untuk zat yang fasenya liquid, maka tidak dilibatkan dalam perhitungan nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, di soalnya ditanya nilai perbandingan konsentrasi HOBr dengan konsentrasi OBr-. Rumusan KH ini kita rubah susunannya jadi seperti ini. Konsentrasi HOBr dibanding konsentrasi OBr- sama dengan KH dibagi konsentrasi OH-. KH untuk garam yang bersifat basa adalah KW dibagi Ka. Nilai KW adalah 10 pangkat min 14 dibagi Ka, di soal disebutkan 10 pangkat min 9 kali 1 per konsentrasi OH-. Konsentrasi OH-nya belum diketahui, kita bisa menentukan konsentrasi OH-nya dari pH. Konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min POH, 10 pangkat min 4. Jadi konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 4.
10 pangkat min 9 coret di bawah, sisa di atas min 5. 10 pangkat min 4 coret, sisa di atas 10 pangkat min 1. Jadi perbandingan konsentrasi HOBr dengan konsentrasi OBr min adalah 10 pangkat min 1. Jawabannya D. Dari masing-masing harga KSP-nya kita bisa menentukan nilai S-nya atau nilai kelarutannya. Rumusan untuk mencari S adalah S sama dengan akar X ditambah Y KSP dibagi X pangkat X kali Y pangkat Y. X adalah jumlah kation, jumlah ion positif, dan Y-nya adalah jumlah anion, jumlah ion negatifnya. Kita cari S dari PbSO4 dan S dari PbI2. S PbSO4 sama dengan akar X tambah Y. X-nya adalah banyaknya ion positif, banyaknya ion Pb2+, ada 1. X-nya 1, terus Y-nya adalah banyaknya ion negatif atau banyaknya anion, banyaknya SO4. SO4 2-nya ada 1, Y-nya 1. Jadi akar 2 dari KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 8 dibagi X pangkat X 1 pangkat 1 kali Y pangkat Y 1 pangkat 1. 10 pangkat min 8 diakarkan 2, berarti 10 pangkat min 8 dibagi 2, 10 pangkat min 4 kali akar 2 dari 1,6. Jadi ini nilai kelarutan dari PbSO4, 10 pangkat min 4 kali akar 2 dari 1,6. Berikutnya kita tentukan S dari PbI2 sama dengan akar X tambah Y. X banyaknya ion positif atau banyaknya kation, banyaknya ion Pb2+ adalah 1, Y banyaknya ion negatif, banyaknya anion, banyaknya I- adalah 2, Y sama dengan 2. Jadi akar 3 KSP-nya dari PbI2 adalah 7,1 kali 10 pangkat min 9 dibagi X pangkat X 1 pangkat 1 kali Y pangkat Y 2 pangkat 2. Akar 3 dari 10 pangkat min 9 adalah 10 pangkat min 9 dibagi 3, 10 pangkat min 3 kali akar 3 dari 7,1 dibagi 4. Kita bandingkan S atau kelarutan dari kedua senyawa ini. Ternyata S PbI2 10 pangkat min 3 kali akar 3 7,1 dibagi 4 itu lebih besar dibandingkan dengan S dari PbSO4. S dari PbSO4 adalah 10 pangkat min 4 kali akar 2 dari 1,6. Nah, sekarang kita cek 5 pilihan jawaban yang ada, mana yang mengandung pernyataan yang benar. Kita cek pilihan jawaban yang A, PbSO4 lebih mudah larut dibandingkan PbI2. S PbI2 lebih besar dibandingkan S dari PbSO4. Kelarutan dari PbI2 lebih besar dari kelarutan PbSO4. Yang lebih besar S-nya atau kelarutannya, maka senyawa tersebut adalah senyawa yang lebih mudah larut. Jadi pernyataan yang A salah, karena yang lebih mudah larut adalah PbI2. Oke, berikutnya Pb2+ ketemu I- akan menjadi PbI2. Diperlukan 2 ion I-. Pb2+ berikatan dengan SO4 2- membentuk PbSO4. Diperlukan 1 ion dari ion SO4 2-. Kesimpulannya adalah diperlukan lebih banyak I- untuk berikatan dengan Pb2+. Jadi pernyataan yang B, diperlukan lebih banyak SO4 2- daripada I- untuk bereaksi dengan Pb2+, adalah pernyataan yang salah. Pernyataan yang C, kelarutan PbSO4 sama dengan kelarutan PbI2, ini juga salah, kelarutannya berbeda. Yang D, kelarutan PbSO4 lebih besar daripada kelarutan PbI2, salah, yang lebih besar kelarutannya adalah kelarutan dari PbI2. Terakhir yang E, kelarutan PbI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4. Pernyataan yang E adalah pernyataan yang benar, jadi jawabannya adalah yang E. Reaksi oksidasi kita lambangkan dengan kurung persegi O pada jenis-jenis alkohol. Pertama, alkohol primer.
Kekhasan reaksi oksidasi dari alkohol primer adalah alkohol primer dioksidasi, oksidasi pertama akan menghasilkan aldehid, dan oksidasi dari aldehidnya akan menghasilkan asam karboksilat. Disebut alkohol primer karena gugus fungsi alkohol, yaitu OH, terikat pada C primer. C primer adalah C yang mengikat satu atom C. Yang kedua, kekhasan reaksi oksidasi alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton. Keton tidak bisa dioksidasi, jadi untuk reaksi oksidasi alkohol sekunder berhenti di keton. Disebut alkohol sekunder karena gugus fungsi alkohol yaitu OH terikat pada C sekunder. C sekunder adalah C yang mengikat dua atom C. Yang ketiga, kekhasan reaksi oksidasi untuk alkohol tersier. Alkohol tersier tidak bisa dioksidasi. Disebut alkohol tersier karena gugus fungsi alkohol yaitu OH terikat pada C tersier. C tersier adalah atom C yang mengikat 3 atom C. Sikloheksanol berarti pada rantai C melingkarnya terdapat 6 atom C. Dan ada gugus fungsi OH terikat pada salah satu atom C-nya. Misalnya, gugus fungsi OH-nya terikat pada atom C yang ini. Nah, ternyata gugus fungsi OH terikat pada C yang mengikat 2 atom C. Maka alkohol sikloheksanol termasuk ke dalam alkohol sekunder. Alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton. Nah, jadi oksidasi sikloheksanol dengan K2Cr2O7 menghasilkan sikloheksanon. Jawabannya C. Ciri dari reaksi redoks melibatkan unsur. Tipe unsur ada dua, ada unsur bebas, ada unsur molekul. Disebut unsur bebas karena unsurnya tersusun dari satu atom saja. Misalnya karbon, Fe, dan lain-lain. Disebut unsur molekul karena unsurnya tersusun lebih dari satu atom yang sama. Misalnya H2, P4, dan lain-lain. Jadi kalau di dalam suatu reaksi terdapat unsur bebas ataupun unsur molekul, maka reaksi tersebut dipastikan adalah reaksi redoks. Untuk reaksi di pernyataan yang pertama, semua zat yang terlibat dalam reaksinya adalah senyawa. HCl, CaCO3, CaCl2, H2O, dan CO2 semuanya jenis senyawa. Senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda. Maka reaksi di pernyataan pertama bukan reaksi redoks. Satu salah, pasti tiga salah. Nah, sekarang kita cek reaksi yang ada di pernyataan yang kedua. Tidak terdapat unsurnya, maka reaksi yang ada di pernyataan yang kedua bukan merupakan reaksi redoks. Jadi pernyataan yang kedua salah. Nah, berarti jawabannya adalah pernyataan yang keempat saja. Reaksi di pernyataan keempat adalah reaksi redoks, karena di dalamnya terdapat unsur. Unsurnya adalah O2, unsur molekul. 4 saja yang benar. Jawabannya D. Soal nomor 44, kedua larutan ini dielektrolisis dan dilakukan secara seri. Artinya mendapat arus listrik yang sama. Setelah elektrolisis berlangsung selama 60 detik, apa yang terjadi? Nah, kita cek dari 4 pernyataan yang ada, pernyataan mana saja yang benar. Nah, untuk menentukan massa Cu dan massa Ag, kita bisa menggunakan rumus hukum Faraday yang kedua. Karena di sini membandingkan dua zat, yaitu zat Cu dan zat Ag. Rumus hukum Faraday kedua adalah N1 kali elektron sama dengan N2 kali elektron. N1 kali elektronnya ini punya Cu misalnya, dan N2 kali elektronnya berarti punya Ag. N adalah mol, dan rumus N-nya kita gunakan Gr dibagi Ar. Gr dibagi Ar untuk Cu kali elektronnya sama dengan Gr per Ar untuk Ag kali elektronnya. Gr Cu yang akan kita cari, Ar-nya 63,5, elektronnya sama dengan muatan pada ion Cu. Muatannya 2+, berarti elektronnya 2, sama dengan
GR dari AG yang dicari dibagi AR-nya, AR dari AG 108 kali elektronnya atau muatan dari ion AG-nya 1. Jadi GR CU-nya adalah 1/34 kali GR AG. Artinya massa CU yang dihasilkan itu lebih kecil dibandingkan dengan massa AG. Jadi pernyataan 1, massa CU yang mengendap lebih besar dari massa AG adalah pernyataan yang salah. Nah, untuk menentukan jumlah atom CU atau jumlah atom AG-nya bisa juga menggunakan rumus hukum Faraday yang kedua, yaitu N1 kali elektron sama dengan N2 kali elektron, dan N-nya diganti dengan rumusan JP dibagi L kali elektron sama dengan JP dibagi L kali elektron. Ini punya CU, yang ini punya AG. JP maksudnya jumlah partikel atom CU, berarti JP yang ada di sini jumlah partikel dari atom AG. L-nya bilangan Avogadro, bilangan Avogadro-nya sama, kita coret. Jadi JP dari CU, jumlah partikel atom CU, sama dengan setengah dari jumlah partikel AG. Artinya jumlah partikel AG lebih banyak dibandingkan dengan jumlah partikel atom CU-nya. Jadi pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana A lebih besar daripada volume gas O2 yang dihasilkan pada bejana B. Nah, untuk menentukan volume gas O2-nya di kedua bejananya, itu bejana A dan bejana B, bisa juga menggunakan rumus hukum Faraday yang kedua. N1 kali elektron sama dengan N2 kali elektron. Nah, N-nya diganti dengan rumusan VSTP dibagi 22,4 kali elektron sama dengan VSTP dibagi 22,4 kali elektron. VSTP per 22,4 kali elektron, ya ini misalnya untuk oksigen di bejana A, dan ini untuk oksigen yang ada di bejana B. Zatnya sama berarti elektronnya sama, kita coret. Yang ini juga sama, kita coret. Nah, artinya apa? Volume gas oksigen yang ada di bejana A itu akan sama dengan volume gas oksigen yang ada di bejana B. Jadi pernyataan yang ketiga, pernyataan yang salah. Pernyataan yang terakhir, pernyataan yang keempat. Untuk bejana A, elektroda anoda kutub listrik positif menggunakan platina dan terdapat ion SO42-. Ion SO42- adalah ion oksisisa asam. Jadi yang dioksidasi di anoda ketika elektrodanya PT inert, terus ion negatifnya adalah ion oksisisa asam, adalah H2O. Oksidasi dari H2O adalah 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kemudian di bejana B, oksidasi yang terjadi di anoda kutub listrik positif, elektrodanya menggunakan PT inert, terus ion negatifnya adalah NO3-, ion oksisisa asam, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Kita lihat jumlah ion H+ yang terbentuk di bejana A dan bejana B sama-sama terbentuk 4H+. Artinya pH yang terbentuk di bejana A dengan bejana B adalah sama. Jadi pernyataan 4 benar. 4 saja yang benar, berarti jawabannya D. Soal nomor 45, senyawa yang merupakan isomer dari propilamin. Isomer dari propilamin berarti senyawa-senyawa yang berbeda dengan propilamin tetapi mempunyai rumus molekul yang sama dengan propilamin, atau mempunyai jumlah dan jenis atom yang sama dengan propilamin. Propil menunjukkan terdapat 3 atom C, dan amin menunjukkan terdapat 1 atom N. Jadi pada propilamin terdapat 3 atom C dan 1 atom N.
Nah, senyawa yang akan berisomer dengan propilamin adalah senyawa yang memiliki jumlah dan jenis atom yang sama dengan yang ada pada propilamin, yaitu terdapat 3 atom C dan 1 atom N. Trimetilamin. Trimetil artinya terdapat 3 metil, 1 metilnya memiliki 1 atom C, ini ada 3 metil, berarti dalam 3 metil ada 3 atom C, dan amin menunjukkan terdapat 1 atom N. Nah, jadi senyawa yang pertama berisomer dengan propilamin karena sama-sama memiliki 3C dan 1 atom N. Senyawa yang kedua isopropilamin. Pada isopropilnya menunjukkan terdapat 3 atom C dan pada aminnya menunjukkan terdapat 1 atom N. Jadi untuk senyawa yang kedua juga berisomer dengan propilamin karena memiliki jumlah dan jenis atom yang sama. Senyawa yang ketiga etilmetilamin. Pada etilnya terdapat 2C, pada metilnya terdapat 1C, dan pada aminnya terdapat 1 atom N. Total C-nya 3C. Senyawa yang ketiga juga sama, berisomer dengan propilamin karena memiliki jumlah dan jenis atom yang sama, yaitu punya 3 atom C dan 1 atom N. Senyawa yang keempat dietilamin. Dietil berarti terdapat 2 etil. 1 etilnya memiliki 2 atom C. Kalau ada 2 etil berarti dapat 4 atom C. Jadi pada dietil ada 4C. Pada aminnya terdapat 1 atom N. Jadi senyawa yang keempat bukan isomer dari propilamin karena jumlah atom C-nya berbeda. Jadi yang benar 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang benar berarti jawabannya A.